Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena, jadi gini ceritanya. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah yang kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah, sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah, ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang nggak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak, ente kok melihara babi ya, akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berdosa banget gitu lah, kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu, agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu. Jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget, megangnya aja najis. Loh, kalau alasannya defisit air sama Indonesia jadi nggak relevan dong, kita kan punya banyak air. Yang salah itu langsung jawab. Harusnya dijelasin dulu sebelum menjawab. Jadi gini, ada perbedaan antara sebab hukumnya turun dengan ibroh ketika hukum ini turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Alasannya babi itu diharamkan bukan karena penyakit, bukan karena cacing pita yang ada di tubuh babi ini, tetapi karena terlalu banyak minum air. Pada zaman itu, kata Mbak Kumela ini, di Timur Tengah sana sangat kesusahan air. Tapi babi ini banyak minum air sehingga manusia itu susah untuk mendapatkan air. Karena itulah babi ini diharamkan karena terlalu banyak minum air. Apakah teman-teman di sini satu pendapat dengan Mbak Kumela? Kemudian kita juga akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Kenapa babi itu diharamkan? Apakah karena penyakit atau karena cacing pita yang ada di tubuh babi ini? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Karena itu kan sudah jelas kan, babi kan haram. Kita nggak usah debat tebal lagi ya. Pertanyaanku adalah, aku bertanya dengan puluhan ustadz. Aku belajar ini kan dengan banyak orang. Dari waktu aku kuliah dulu bertanya dengan puluhan ustadz. Dan 10 ustadz itu bilang haram. Menjawab berbeda. Iya. Menjawab haramnya sama. Alasan kenapa itu haram, itu 10-10-nya jawabnya beda. Gua ke 11 kayaknya nih. Iya. Kenapa beda kok? Kenapa nggak sama alasan? Ada yang bilang cacing pita. Ada yang bilang karena babi itu sifatnya malas. Ada yang dari cerita itu, ada apa cerita, ada cerita dulu. Inilah penyebabnya si babi itu nggak boleh dipakai. Ada yang cerita babi makan kotoran. Ada yang cerita babinya makan kotoran sendiri. Ada yang cerita, pokoknya macam-macam deh. Lele juga makan kotoran sendiri, Lele. Nah, makanya itu. Makanya itu jangan salah jawab pokok. Inilah aku berhasil menuntaskan pertanyaan sudah berapa tahun tadi? Puluhan tahun. 20 tahun kali ada pertanyaan itu. Yang salah itu langsung jawab. Harusnya dijelasin dulu sebelum menjawab. Jadi gini, ada perbedaan antara sebab hukumnya turun dengan ibroh ketika hukum ini turun. Bingung kan? Sebabnya itu beda dengan ibroh itu apa ya? Ibroh itu kayak waktu atau bukan makna, tapi lebih kepada apa ya? Ibroh itu apa ya? Pelajaran bisa. Pelajaran atau hikmah. Nah, hikmah ketika ini turun gitu ya. Kebijaksanaannya apa? Nah, kalau ditanya sebab kenapa babi haram, jawabannya cuma satu dan nggak ada selain satu ini. Kalau ditanya kenapa babi haram, secara sebab hukum, maka jawabannya cuma karena Allah mengharamkan, selesai. Kalau kita mau jawab ibrohnya, baru bisa berbeda. Oke, aku buat logik. Nangkep aku di sini. Nangkep ya? Bahwa karena Allah itu bilang bahwa itu haram, titik. Selesai. Tapi penyebabnya, kenapa Allah bilang itu haram, nah, penyebab, itu yang banyak bukan ditafsirkan. Penyebab, ibrohnya. Hikmah diharamkannya babi. Pelajaran baru cacing pita masuk, baru kemudian kelakuan babi masuk, baru kemudian babi itu hidupnya jorok masuk, itu kan ya. Karena kalau ininya dijadiin sebagai sebab, nanti bahaya kayak tadi. Babi itu kotor lah, kalau babinya hidup di apartemen gimana? Itu kan ya. Cacing pita lah, kalau cacing pita kita bisa untuk keluarin gimana? Nah, karena itulah bukan penyebab, tapi lebih kepada hasil atau ibroh. Oh, gini, ini akses, ini ekses. Ini adalah penyebabnya, ini adalah hasilnya. Hasil babi diharamkan banyak tuh. Tapi kalau penyebabnya cuma satu, karena Allah yang mengharamkan. Pertanyaannya kenapa? Kan kita kan sebagai makhluk logik dan kritis, ya kan? Kita bertanya kenapa Tuhan mengharamkan itu babi? Kenapa nggak kerbau? Kenapa nggak sapi? Kenapa nggak ular? Padahal ular kan lambang syaiton. Benar. Ular ternyata ada lambang syaiton, ada lambang Musa. Ada lambang medis juga. Ada lambang medis. Juga ya. karena Musa itu pakainya tongkatnya berubah jadi ular. Iya. Ya kan? Jadi ular nggak senantiasa buruk. Tapi aku akan jawab. Tapi babi juga senantiasa nggak buruk juga, lucu. Iya kan, ping-ping lucu kan, gemoy. Gua bisa nggak dimasukkan ke frame. Iya. Jadi makanya orang bilang piggy bank kan. Kok nggak pernah lihat babi lucu? Kasih lihat dong gambar babi lucu dong. Ya piggy bank kan lucu kan. Celengan kan namanya piggy bank. Kenapa namanya celengan? Dari celeng. Celeng artinya babi kan gitu kan ya. Dan kalau kebayangkan babi itu babi hutan yang jelek, yang ngepet itu, babi hutan juga ada yang lucu loh. Iya, jangan yang gitu. Babi yang lucu dong. Jangan yang lucu yang kayak gini, punya babi pink. Babi pink. Babi pink. Babi pink. Lucu. Tuh, gemoy kok. Yang tengah itu celengan namanya. Gemoy. Betul. Jadi gini ya, kenapa Allah mengharamkan
babi. Nah, pertanyaan yang sama itu bisa ditanya kepada dokter. Dokter ketika lagi praktek, lalu kemudian ada seorang yang sakit kepada dia kan ya. Lalu kemudian dia datang, "Dok, aku sakit apa? Jantungku berdebar-debar misalnya. Apalagi ini aku sering nggak bisa tidur. Terus apalagi aku nih rasanya nggak enak badan, jatuh cinta nih orang pulang." Enggak gitu. Lihat, contoh ada seorang yang datang ke dokter. Dia kasih tahu simptom-simptomnya dia. Dokter lihat dan dokter tahu setelah menganalisis ini masalahnya ini. Lalu dokter kasih prescription, dokter kasih resep. Pertanyaanku, ketika dokter kasih resep kepada dia tanya nih, "Dok, ini resepnya apa?" Dokter jelasin, "Ini obat ini, obat ini, obat ini." Terus dia tanya sama dokter, "Kenapa harus obat ini?" Dokter jelasin nggak? Jelasin. Kalaupun dia dokter jelasin, dia paham nggak? Kemungkinan besar nggak. Kemungkinan besar nggak. Kenapa? Karena dia bukan dokter. Maka itu adalah contoh dokter sama pasien. Kalau Tuhan sama hambanya itu sama. Seorang hamba ketika dia punya Tuhan, dia datang dengan satu garis merah, yaitu adalah bahwasanya Allah lebih tahu daripada dia. Maka ketika Allah nurunin sesuatu bagi dia, itu adalah resep yang nggak perlu dia tahu kenapa, tapi dia tahu itu sudah pasti baik bagi dia. Jadi yang kenapanya ini kadang-kadang memang nggak bisa dijelasin. Karena memang tidak punya jawaban. Dan rata-rata ustadz-ustadz yang kutanyain itu adalah membuat alasan. Benar. Makanya berbeda-beda. Makanya susah. Nanti ditanya susah lagi dia. Iya. Nah, sebelum dijawab, nanya haram itu artinya apa sih? Haram itu artinya adalah sacred, holy, sacred and holy. Jadi bukan dilarang, tapi sacred. Sacred itu apa ya? Rahasia. Bukan. Secret itu. Sacred tuh lendir. Bukan. Keramat. Oh, keramat. Keramat. Loh, kok jadi berlawanan? Kepala lu berlawanan nih? Gimana? Keramat di kepala lu berlawanan. Haram, tapi keramat. Haram tuh bisa diartikan suci, sacred. Sacred itu bahasa Indonesia apa sih? Jadi mas gue ini nggak dapat bahasa Indonesia. Sakral. Jangan-jangan babi itu nggak boleh dimakan karena sakral. Bisa jadi kan karena Tuhan nggak bisa kasih tahu Tuhan manusia. Allah tadi kan bilang babi nggak boleh dimakan. Dia tidak menjelaskan secara spesifik alasannya. Bisa jadi juga karena sakral, bukan karena dibenci. Betul. Karena gini, konsep haram itu adalah sakralnya karena Allah yang mengharamkan, bukan barangnya. Iya. Nah, makanya contoh ya, yang paling jelas Masjidil Haram. Oh, berarti haram itu artinya sakral. Yang mengharamkan itu siapa? Yang mengharamkan adalah Allah. Berarti Allah itu yang mensakratkan itu. Mensakralkan. Contoh, perempuan lu belum nikahin, haram. Disakral. Berarti alkohol juga bisa jadi. Bisa jadi. Artinya apa? Karena nanti Allah akan ngasih itu bisa dicabut sakralnya itu. Contoh ketika kita sudah akad nih, jadi boleh. Ya kan? Yang sakral jadi boleh. Alkohol. Nanti di surga boleh tuh urusannya. Tapi bahasan kita surga neraka. Nanti. Tapi itu kan akad sakral. Jadi haram artinya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao ini. Tapi kalau dari pendapat Mbak Kumaila, saya sama sekali nggak setuju. Babi itu diharamkan karena terlalu banyak minum air. Sehingga manusia itu susah untuk mendapatkan air. Mungkin Mbak Kumaila ini udah melakukan penelitian. Atau dia itu hanya mendengar dari penelitian orang. Atau memang itu hanya dari pikirannya saja. Babi itu diharamkan karena terlalu banyak minum air, padahal pada zaman itu di sana gersang tandus, manusia itu sangat susah untuk mendapatkan air. Karena itulah babi itu diharamkan. Jadi buat teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat juga di video Mbak Kumaila ini, di mana dia itu setiap upload video langsung muncul komentar. Ini adalah aset bangsa, ini adalah mencerdaskan bangsa. Jadi hal-hal yang seperti itu nggak usah tergiur. Kita membaca komentar seperti itu nggak usah tergiur. Itu dari gerombolan mereka juga. Jadi satu orang itu punya 50 akun, 30 akun, kemudian mereka itu berkomentar. Jadi nggak usah tergiur hal yang semacam itu. Jadi kemudian nanti kita terpengaruh, oh ternyata benar apa yang dikatakan si Mbak Kumaila ini, banyak orang berkomentar. Risikonya kita yang nanggung. Padahal kita hidupnya cuma 70 tahun, 80 tahun. Nanti kita mati, siapa yang mau nolong kita? Yang nolong kita itu amal ibadah kita. Kalau kita rajin sedekah, itu yang menolong kita. Nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mengikut seperti mereka ini mendapatkan pundi-pundi rupiahnya, kita hanya mendapatkan bahayanya. Karena ada sebagian dari orang seperti mereka ini dibayar untuk melemahkan Islam itu. Kemudian mereka sebarluaskan, kemudian nanti ada juga ulama-ulama kecil, ustadz-ustadz kecil yang mengatakan, oh ternyata benar apa yang dikatakan oleh si Kumaila ini. Ada juga yang memuji mereka ini, padahal mereka adalah orang Kristen, pura-pura orang Islam. Kan banyak yang ketahuan seperti itu. Jadi nggak usah ikut-ikut campur. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh ulama kita, ustadz kita, mualaf kita. Karena mereka itu benar-benar belajar, bukan hanya menurut pikirannya saja. Mereka ini kan selama ini mengeluarkan pendapat itu menurut pikirannya. Pikiran saya seperti ini, tapi nggak ada dalilnya. Kalau seperti dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao kan lengkap. Kenapa diharamkan, apa penyebabnya itu dijelaskan semua. Kita tinggal hanya memahami aja. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.